usahaku, berkati sekolahku, berkati suamiku, istriku, anakku. Salah nggak kita minta berkat dari Tuhan? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau setiap kali kita bertemu Tuhan hanya meminta berkat, itulah yang salah. Karena apa, saudara? Alkitab sendiri menyatakan kehidupan orang Kristen bukanlah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang hanya maunya santai-santai dan menerima berkat saja, tetapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang juga mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi jangan kaget kalau ikut Kristus yang tadinya senang-senang, yang tadinya bergelimang harta, begitu ikut Kristus drop. Begitu ikut Kristus kok malah banyak kesesakan. Begitu ikut Kristus kok malah banyak penderitaan yang aku alami, Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Loh, jangan heran saudara, karena kita memang bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga, kita berasal dari rumah Bapa. Tentu dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Kalau kita, kayak misalnya kita bertamu ke rumah orang, ya, yang bukan rumah kita gitu, tentu pasti kita gak akan nyaman berlama-lama ya di situ ya. Maksudnya pasti ada perasaan sungkan, mau ngapa-ngapain tidak bisa leluasa. Seperti itulah kita kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Ya karena memang dunia ini bukanlah tempat kita, bukanlah asal kita, sehingga keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini pasti akan selalu berbenturan dengan kehidupan dunia. Nah itulah yang menjadi kesesakan dan penderitaan yang kita pikul hari ini. Para rasul dulu menderita ketika mau merintis jemaat mula-mula mengabarkan Injil, ya, mereka mengalami penderitaannya sendiri, bahkan mereka sampai mati syahid, disiksa, dianiaya ya. Kita begitu tahu banyak cerita para rasul yang hidupnya sampai akhir hidupnya mereka harus hidup meninggal dengan cara yang mengenaskan. Nah, sekarang penderitaan orang Kristen, salib orang Kristen adalah hidup berbeda di tengah-tengah dunia. Hidup tetap untuk Kristus. Tentu itu bukan hal yang mudah. Dan itu menyakitkan bagi kita. Ya, jadi ada satu kesadaran dari para rasul ketika memandang penderitaan bahwa aku memang orang-orang yang telah dipanggil bukan hanya untuk mendapat bagian di dalam kebangkitannya Kristus, tetapi juga mengambil bagian di dalam penderitaan untuk Kristus. Dengan kata lain, kepercayaan kita kepada Kristus itu membawa kita juga untuk turut masuk dalam penderitaan untuk Kristus. Inilah cara pandang dari gereja mula-mula memandang penderitaan. Mereka tidak mempertanyakan kenapa Allah begitu diam ketika kami menderita. Tidak pernah terbesit pun dalam pikiran jemaat dan para rasul pemikiran seperti itu. Tapi ketika mereka mengalami penderitaan pada waktu itu, mereka hanya melihat, ya, karena aku memang dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan untuk Kristus. Karena itu, ketika Paulus mengatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri Allah. Sekarang saudara, mari coba kita renungkan dalam kehidupan kita sendiri. Ya, di ayat yang pertama, Paulus itu mengatakan bahwa dirinya adalah rasul Kristus oleh kehendak Allah. Dia adalah rasul yang dipilih sendiri oleh Allah. Tetapi di ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, ia menyebutkan bahwa sebagai rasul Kristus, ia mengalami banyak sekali kelimpahan kesengsaraan. Sudah sengsara berlimpah-limpah pula kesengsaraan. Nah, hal ini mengajarkan apa saudara kepada kita? Hal ini mengajarkan bahwa penderitaan itu tidak pernah dikecualikan, ya, dari siapapun. Rasul Kristus pun yang menjadi rasul oleh karena kehendak Allah itu juga mengalami kesengsaraan bahkan berlimpah-limpah. Tetapi kesengsaraan itu tidak membuatnya dan membuat mereka meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Karena kenapa? Karena di saat mereka mengalami kesengsaraan, ayat yang pertama
mereka juga mengalami kelimpahan penghiburan oleh Allah dan Kristus. Demikian pula saudara, harusnya kita memandang diri kita dalam Kristus supaya kita sadar bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini ya, saya mengerti sekali pandemi ini. Sebelum pandemi mungkin kita sudah mengalami banyak kesesakan, tetapi ditambah pandemi ini selama kurang lebih 7 bulan, banyak sekali hal-hal yang berubah drastis tanpa terkecuali. Tidak hanya kena terhadap orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi juga kepada anak-anak Tuhan mengalami begitu banyak kesulitan hidup. Atau bahkan tidak hanya kesulitan hidup dalam hal perekonomian atau perusahaan, mungkin juga di dalam keluarga kita, hubungan kita, ya suami dan istri, anak dan orang tua. Kita berdoa agar Tuhan mengadakan pemulihan di tengah-tengah keluarga kita. Siang malam kita berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Tapi kadang kita merasa kok Tuhan tidak menjawab ya? Kok Tuhan tidak memberikan jawaban ya? Kok tidak ada satu titik terang pun yang Tuhan tunjukkan kepadaku ya? Lalu kita mulai meragukan, apakah Allah itu memang ada? Apakah Allah itu memang benar? Apakah Allah itu memang maha kasih yang mempedulikan anak-anaknya? Tapi saya berharap baru dari ayat yang ketiga sampai yang kelima ini kita belajar dari bagaimana para rasul mengajarkan jemaat-jemaat mula-mula dalam memandang penderitaan. Bahwa kita memang bukanlah orang-orang yang dipanggil hanya untuk menikmati berkat, tetapi kita dipanggil untuk mengalami salib kita sendiri dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini ya yang sedang meragukan Allah dan bertanya di dalam hatinya, kenapa Allah begitu diam? Tetapi saudara, percayalah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak diam. Paulus ini menyatakan dia tidak berubah atau menjadi kebalikannya, tidak berbelas kasih. Allah itu tidak diam. Apa buktinya? Buktinya kita ada sampai hari ini. Itu salah satu bukti pemeliharaan Allah. Kita masih ada sampai hari ini. Itu adalah satu penghiburan dari Allah kepada kita yang mungkin kita tidak terlihat tanpa kita sadari. Oh iya, aku masih ada sampai hari ini. Itu adalah penghiburan Allah. Seringkali ya kita itu memakai ukuran kita untuk mengukur penghiburan Allah itu dengan terbebasnya dari persoalan. Oh, kalau kita sudah tidak ada persoalan berarti Allah itu menghibur kita. Oh, kalau kita tidak lagi mengalami penderitaan itu Allah menghibur kita. Tapi nyatanya Alkitab memperlihatkan cara Allah yang berbeda di dalam mendidik umat-umatnya. Di dalam kesengsaraan para rasul, justru disitulah Allah melimpahkan penghiburan. Di dalam penderitaan setiap umat manusia, justru Allah memberikan penghiburan, yaitu pemeliharaannya yang selalu ada. Allah memakai penderitaan yang kita alami untuk membawa kita pada keserupaan Kristus. Itulah tujuan akhir dari kehidupan kita, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan melalui penderitaan yang kita alami, Allah sedang membawa kita menjadi serupa dalam Kristus, memurnikan serta memantapkan pengharapan kita akan keselamatan yang ada. Menjadikan kita bisa melihat bahwa ada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah di tengah-tengah pergumulan kita, sehingga kita tidak terjepit, tidak putus asa dan tidak habis akal menghadapi semua persoalan kita. Sehingga jika saya simpulkan dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima yang kita baca, seringkali penderitaan atau kesulitan hidup itu memang akan mengisi ruang-ruang kehidupan kita dan membebani kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesesakan dan kesulitan, sekecil apapun. Tetapi ingatlah saudara bahwa kesatuan kita dengan Kristus, ya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sedang disatukan dalam Kristus, itu menjadikan kekuatan dan belas kasihan dan penghiburan Allah adalah sesuatu yang nyata bagi kita, bukan hanya sekedar teori dan argumentasi biasa. Hal itu saya memberikan judul di dalam poin yang pertama ini, bahwa persekutuan dan pengenalan kita dengan Kristus itu menyingkapkan penghiburan Allah di tengah-tengah penderitaan. Dengan kita mengenal siapa Allah kita, itu menjadi satu kekuatan bagi kita bahwa
tidak sendiri. Allah tidak diam saja. Nah, lalu yang berikutnya di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, Paulus menunjukkan bahwa kelimpahan penghiburan Allah itu tidak berhenti hanya di para rasul yang sedang mengalami kelimpahan kesengsaraan Kristus. Kenapa? Karena ternyata penghiburan Allah ini juga menyanggupkan mereka menghibur orang-orang yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan. Kalau kita perhatikan di ayat 4 baik-baik ya saudara. Di poin yang pertama, Paulus menyebutkan bahwa Allah menghibur kami, ya, sehingga melaluinya kami terus-menerus dihiburkan. Oleh karena mereka dihiburkan oleh Allah, ya, para rasul dihiburkan oleh Allah. Sekarang para rasul juga menghibur orang-orang yang berada di dalam macam-macam penderitaan. Karena itu Paulus katakan di ayat yang ke-6, jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Nah, pertanyaannya, penderitaan apa yang sedang dialami oleh jemaat Korintus pada waktu itu? Kenapa jemaat Korintus kok perlu dihibur? Nah, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan bahwa mereka juga menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Nah, berarti saudara, jemaat Korintus pada waktu itu juga mengalami kesengsaraan Kristus, juga mengalami penderitaan yang sama seperti yang para rasul alami. Sehingga beban penderitaan yang sama, maka penghiburan yang diberikan kepada jemaat Korintus pun juga memiliki kualitas yang sama. Nah, hal ini mengajarkan kita dua hal, saudara. Yang pertama, hal ini mengajarkan kita kesanggupan untuk menghibur orang lain yang menderita. Itu bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah yang terlebih dahulu menghibur kita. Yang kedua, hal ini mengajarkan kepada kita agar hidup kita itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menyatakan kasih dan kepedulian terhadap kesengsaraan yang dialami orang lain juga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat para rasul ini memiliki kasih dan kepedulian yang begitu besar untuk menghibur jemaat yang sedang mengalami penderitaan? Karena para rasul ini melihat bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Artinya gereja adalah orang-orang yang telah mengalami kesatuan dengan Kristus, dan dengan demikian kalau para rasul mengalami penderitaan, jemaat pun juga mengalami penderitaan. Kalau para rasul dihiburkan, jemaat pun juga akan dihiburkan. Nah, tugas kita sebagai tubuh Kristus di gereja ini adalah turut memberikan hidup kita, menghibur sesama kita juga di dalam penderitaan, memberikan kekuatan. Bagaimana dengan kita, ya? Saya tahu bahwa dunia saat ini diisi dengan orang-orang yang begitu egosentris yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi satu kesadaran saudara bahwa gereja adalah gereja yang hadir untuk menjadi tiang penopang bagi kehidupan jemaat, memberikan penghiburan bagi kehidupan jemaat. Dan yang terakhir di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 itu memperlihatkan bagaimana Allah adalah Allah yang berkuasa atas maut. Sehingga ketika kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas maut, itu merobohkan segala keraguan kita terhadap Allah. Maut saja dikalahkan oleh Allah, apalagi penderitaan-penderitaan yang kita alami. Sehingga kuasa Allah atas maut mengarahkan kepercayaan kita kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Jadi saudara, hal yang perlu kita renungi hari ini dari firman Tuhan yang kita telah pelajari hari ini, adakah kepercayaan kita kepada Allah seteguh kepercayaan para rasul dan jemaat mula-mula di tengah-tengah kesulitan hidup kita saat ini? Adakah kita meragukan Allah dan kuasanya di dalam kehidupan kita hanya karena seolah-olah Allah tidak menjawab doa kita? Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa sekalipun kita berada dalam masa kesesakan, Allah bukanlah Allah yang diam. Tetapi apa yang menjadi kesesakan kita hari ini, itu adalah cara Allah untuk semakin membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Para rasul dan jemaat mula-mula telah memikul salibnya,
Kristus telah memikul salib untuk kita. Sekarang bagian kita dipanggil untuk memikul salib di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan orang Kristen dan umat percaya bukanlah kehidupan yang terbebas dari penderitaan, saudara. Tetapi kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang sekalipun di tengah-tengah penderitaan tetap percaya bahwa Allah itu menyediakan, Allah itu menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan dan mengajari kami, bahkan menegur sikap hati kami Tuhan, yang mungkin pada hari-hari ini di dalam kehidupan kami banyak di antara kami yang sedang mengalami kesesakan hidup, mengalami pergumulan ekonomi, mengalami pergumulan dalam keluarga, mengalami pergumulan dalam pekerjaan kami Tuhan. Banyak di antara kami yang mungkin hari-hari ini Tuhan sudah tidak mampu lagi berdiri di atas kaki kami Tuhan. Dan mungkin kami mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan Kau tidak menjawab doa kami? Kenapa Tuhan Kau tidak memberikan kami jalan keluar? Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa telah mengingatkan kami bahwa kehidupan kami, tujuan terbesar dari kehidupan kami adalah menjadi satu dengan Kristus. Dan untuk menjadi satu dengan Kristus, kami telah dipanggil sebagai orang-orang yang juga turut mengambil bagian dalam memikul salib kami. Mungkin inilah salib kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Ketika kami ingin menjadi orang-orang yang benar, hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, kami tahu akan begitu banyak Tuhan kesengsaraan, himpitan yang mencoba membuat kami lemah dan jatuh. Tetapi Tuhan, kiranya pengenalan kami akan Engkau membuat kami tetap kuat melihat kepada kuasa-Mu yang mampu terus memelihara kami dan memberkati kehidupan kami. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan hari-hari ini. Karena Engkau sendiri yang mengatakan bahwa jemaat-Mu itu tidak akan pernah habis sampai selama-lamanya. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami manusia, tetapi karena kuasa-Mu yang menopang kehidupan kami. Ajari kami menjadi dewasa di dalam iman kami, dalam kami memandang hidup dan persoalan hidup kami. Ajari kami untuk tetap sabar di dalam Kristus. Ajari kami untuk tetap setia memikul salib kami seperti Engkau setia memikul salib untuk kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibadah minggu depan tetap berlangsung pukul 9 pagi. Lalu mungkin ada pengumuman tambahan. Jika tidak ada pengumuman tambahan, kita akan memberikan persembahan. Shalom Bapak dan Ibu. Kami bersyukur kami dikunjungi, bahkan kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Biar Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Shalom saudara semuanya. Persiapkan diri di hari Jumat ada pemulihan gabungan. Kita sama-sama belajar supaya kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Persiapkanlah diri saudara mengenal Tuhan secara pribadi, supaya penghiburan itu turun. Penderitaan itu bukan apa-apa kalau dibandingkan upah yang Tuhan janjikan. Saudara, saya sampai sekarang masih tetap melayani Tuhan karena saya yakin yang janji itu setia. Biarlah kita
hari Jumat, ajak teman-teman lain, pemuritan jangan sampai ditinggalkan. Amin. Amin. Saudara, murid-murid Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Mari kita siapkan persembahan kita. Jika sudah siap persembahannya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Bapak, kiranya Tuhan Kau berkati setiap tangan kami yang memberikannya Bapak. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, Kau cukupkan ya Tuhan dengan kebutuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh memberikan persembahan dan kita menjaga jarak. Syukur karena kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapak. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati sisi keluarga ibu dan ayahnya Tuhan. Kau berkati tentu bungkus keluarga dengan kuasa darah domba. Dimanapun hamba-Mu ini berada Bapak, di situ ada jiwa-jiwa dimenangkan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah terpercayakan untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami juga Tuhan berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian di tempat ini Bapak. Engkau terus Tuhan menyatukan kami Bapak, ikat terus kami dengan tali kasih yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir datang ke tempat ini. Mari Roh Kudus, kami percaya mereka Tuhan membawa pergumulan ke tempat ini, tapi kami percaya mereka pulang sudah membawa damai-Mu dan sukacita-Mu kepada keluarga mereka yang ada di rumah ya Bapa. Terima
Terima kasih Roh Kudus yang berdoa untuk keuangan di tempat ini Tuhan. Kau berkati keuangan kami, baik diakonia apapun itu persembahan Bapak, Kau berkatilah Tuhan berlipat-lipat kali ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk putra Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Kau mencelikan setiap mata mereka karena Kau sudah ada pada saat sekarang ini Tuhan. Mengalirlah sumber berkat-berkat-Mu, mengalirlah ke bangsa kami. Tuhan Yesus, kami sehati bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, Kau lihat bangsa ini pada saat sekarang ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun keadaan bangsa kami selalu mengucap syukur sebab bangsa kami ada di tangan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat memimpin kami semuanya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi BPD Bapa yang ada di Banten ini Bapa, Kau berkati Tuhan. Lewat doa-doa hamba-Mu yang ada di Banten, Banten akan dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tempat ia wilayah Pondok Indah ini Bapa, kami percaya Tuhan lewat doa-doa pujian di tempat ini, gereja-gereja-Mu semakin banyak di tempat ini Tuhan, untuk mengenalkan setiap, untuk menambahkan setiap jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami nanti mau pulang Tuhan, tibakanlah kami ke rumah kami masing-masing, tidak kekurangan suatu apapun. Setiap peluang kecelakaan maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, sebelum kami menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah Engkau mengambil dari celaka, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom saudara, kita akan pulang. Kalau kita pun diberkati oleh iman, mari kita angkat dua tangan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap langkah keluar masuk dari kediaman-Mu, diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayanan-Mu, diberkatilah keluargamu, keluarga besar, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus. Mulai hari ini kita terima sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Saudara, terus berkati. Sampai ketemu minggu depan.